Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat dan ibu banggakan, kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah dan bilangan bulat. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Contoh soal yang pertama, misalnya suhu terpanas di bumi adalah 57 derajat Celcius. Suhu terdingin di bumi adalah negatif 89 derajat Celcius. Berapa selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi? Maka cara penyelesaiannya adalah kita tulis dulu. Diketahui unsur-unsur yang diketahui apa saja. Diketahui suhu terpanas adalah 57 derajat Celcius. Kemudian apalagi? Suhu terdingin negatif 89 derajat Celcius. Nah, setelah diketahui, apa yang ditanyakan? Ditanyakan selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi. Maka kita selesaikan. Jawab. Selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi adalah, nah, kalimat matematikanya, mencari selisih itu berarti nilai yang besar atau yang tinggi dikurangi nilai yang kecil atau suhu yang rendah. Maka berapakah suhu yang tinggi di sini? Tentu saja suhu yang terpanas. Berarti 57 dikurangi, berapakah suhu terdinginnya? Negatif 89. Ingat, kemarin kita sudah belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Kita ubah menjadi penjumlahan lawan bilangan. Berarti 57 kurang menjadi ditambah. Lawan dari negatif 89 berapa? Positif 89. Sama dengan, berapakah 57 ditambah 89? 146. Nah, kemudian jadi kesimpulannya jangan lupa ditulis. Jadi selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi adalah 146 derajat Celcius. Nah, bagaimana contoh soal yang pertama ini? Sudah jelas? Kita akan melanjutkan contoh soal yang kedua. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Ibu menuangkan air panas bersuhu 63 derajat Celcius dari dalam termos ke dalam gelas. Setelah didiamkan, suhu air panas tersebut turun 37 derajat Celcius. Kemudian, air tersebut dimasukkan ke dalam kulkas selama 36 menit. Jika setiap 2 menit suhu air turun 2 derajat Celcius, maka suhu air sekarang menjadi titik-titik derajat Celcius. Maka cara penyelesaiannya seperti yang pertama tadi, kita tulis unsur-unsur yang diketahui. Diketahui suhu awal berapa? Ya, 63 derajat Celcius. Kemudian tadi setelah didiamkan dalam gelas, suhu airnya turun. Nah, berarti penurunan suhu yang pertama turun 37 derajat Celcius. Kemudian air termos tersebut dimasukkan ke dalam kulkas
selama 36 menit. Berarti airnya masuk kulkas selama 36 menit. Ketika di dalam kulkas terjadi penurunan suhu. Penurunan suhu yang kedua itu berapa? 2 derajat Celcius setiap 2 menit. Nah, pertanyaannya maka ditanyakan suhu air sekarang atau suhu akhir. Suhu air sekarang atau boleh juga ditulis suhu akhir. Maka kita jawab pertanyaannya. Nah, tadi penurunan suhu terjadi 2 kali ya. Penurunan suhu ketika air dimasukkan di dalam gelas dan ketika air masuk kulkas. Maka kita hitung dulu penurunan suhu yang pertama. Nah, penurunan suhu yang pertama adalah suhu awal dikurangi turunnya suhu. Suhu awal tadi 63 dikurangi tadi penurunan suhu yang pertama 37 derajat Celcius. Berarti 63 dikurangi 37. Hasilnya berapa? 63 dikurangi 37? 26 derajat Celcius. Nah, kemudian kita hitung penurunan suhu yang kedua. Penurunan suhu yang kedua. Nah, tadi setelah suhunya turun untuk yang pertama, kita tulis berapa suhu setelah turun yang pertama? 26 dikurangi penurunan suhu yang kedua. Kita lihat petunjuknya. Masuk kulkas selama 36 menit, penurunan suhunya 2 derajat Celcius setiap 2 menit. Maka berarti 26 dikurangi kurung buka berapa? 36 menit dibagi, karena suhunya turun setiap 2 menit, berarti dibagi 2 menit, kemudian dikali setiap 2 menit turun berapa derajat? Turun 2 derajat. Nah, ini kalimat matematikanya. Terus, berapakah ini? 26 dikurangi 36 dibagi 2, 18 dikali 2. Maka 26 dikurangi 36. Berapakah hasilnya? Ingat, pengurangan bilangan bulat diubah menjadi penjumlahan lawan bilangan. Bawahnya saja sama dengan 26 ditambah negatif. Berapa lawan dari positif 36? Negatif 36. Nah, masih ingat materi yang kemarin penjumlahan bilangan bulat? Jika tanda berbeda, maka hasilnya adalah mengikuti tanda yang angkanya lebih besar. 26 dan 36. Lebih besar yang mana? 36. Yang 36 nilainya negatif. Nah, berarti hasilnya nanti negatif. Ingat, jika tanda berbeda dicari selisihnya. 36 dikurangi 26. Berapa? 10. Ya. Kita simpulkan. Jadi, suhu air sekarang adalah negatif 10 derajat Celcius. Nah, itu contoh soal yang kedua, soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua ini lebih kompleks. Berikutnya kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Kalau dua soal yang pertama tadi adalah tentang bilangan bulat, kali ini kita akan mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan caca. Nah, begini soalnya.
Pak Bagir memetik pepaya di kebunnya. Pepaya-pepaya tersebut dimasukkan ke dalam 48 keranjang. Setiap keranjang berisi 21 pepaya. Di antara pepaya tersebut sebanyak 3 keranjang busuk. Pepaya yang tidak busuk dijual dengan harga Rp4.500 tiap pepaya. Berapa rupiah uang yang diterima Pak Bagir? Nah, maka di sini kita selesaikan. Cara penyelesaiannya seperti soal yang pertama dan kedua, kita tulis dulu unsur-unsur yang diketahui. Banyak pepaya, ada 48 keranjang. Kemudian banyak pepaya tiap keranjang. Ada berapa? 21 pepaya. Nah, di antara panennya itu ada pepaya yang busuk, berarti banyak pepaya yang busuk. Ada 3 keranjang. Nah, harga pepaya yang tidak busuk, adalah berapa? Rp4.500 per buah. Nah, pertanyaannya ditanyakan uang yang banyak uang yang diterima Pak Bagir. Maka kita jawab di sini. Nah, tadi kan ada pepaya yang busuk, berarti kita hitung dulu pepaya yang layak jual atau yang tidak busuk. Pepaya yang tidak busuk adalah berapa? 48 keranjang dikurangi 3 keranjang. Berarti ada 45 keranjang. Nah, dari sini langsung bisa kita hitung. Uang yang diterima Pak Bagir adalah banyaknya pepaya, kita hitung dulu. Ada 45 keranjang. Setiap keranjang isinya 21 pepaya. Satu pepaya harganya berarti dikalikan lagi 4.500. Nah, jadi uang yang diterima Pak Bagir adalah 45 kali 21 kali 4.500. Nah, 45 kali 21 kali 4.500. Setelah kita hitung di oret-oretan, hasilnya 4.252.500 rupiah. Simpulannya jadi uang yang diterima Pak Bagir adalah 4.252.500 rupiah. Nah, dari ketiga contoh soal tersebut, guru harapkan kalian sudah paham tentang langkah-langkah mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung, baik itu bilangan bulat maupun bilangan cacah. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.